Oke, salam. Salam Tante. Yohanes 15 ayat 26 27. Sama-sama kita baca 1 2 3. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari surga bersama-sama dengan aku. Amin. Kakinya duduk bagus. Nah, dengarkan. Waktu hari Kamis kita merayakan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kemana dia? Ke surga. Itu membuktikan bahwa Yesus itu berasal dari mana? Dari surga. Dari surga. Kalau manusia dia mati, kembali kemana? Kembali kemana manusia? Waktu dia dikubur, Pak Pendetanya bilang apa? Kembalilah ke tanah. Kita kan terbuat dari tanah loh. Coba lihat itu badan kalian. Coba cubit dulu. Itu dari tanah. Itu warna tanah, debu. Makanya waktu meninggal, waktu dikuburkan, bagus tuh. Aduh bajunya. Padahal tadi udah rapi. Aduh nih. Ya, kembali ke tanah. Itu Pak Pendetanya menyangkul apa? Tanah. Dilempar ke peti. Kembalilah dari debu, kembali ke tanah. Tetapi Yesus dia bukan di tanah, bukan dari bumi, tetapi dari mana? Dari surga. Dari surga. Makanya dia naik ke surga. Dari surga naik ke surga. Lipat tangannya. Dengarkan. Kenapa Yesus naik ke surga? Karena dia mau menyediakan rumah untuk kita. Si Tia nanti ada rumahnya yang bagus. Kalau dia setia sekolah minggu, setia beribadah, ya, setia berdoa, ya, suka membaca firman Tuhan. Kalau di rumah kan ada anak-anak itu punya rumah-rumahan, ya kan, yang dari plastik kan. Nah di situ nanti ada enak katanya masuk di dalam, ada jendelanya. Nah di surga juga Tuhan sediakan rumah yang indah bagi kita. Tapi kita sendiri yang membangunnya dengan baik. Kita mau rumah kita itu apa? Bertingkat kah? Atau cuma kotak sabun? Itu terserah kita. Apa yes? Ya? Kalau kita mau rumah kita ada banyak kamar, ada kolam renangnya, ada bagus tiang-tiangnya, ada apa namanya? Ada permata, ada emas di situ. Kita sendiri yang membangunnya lewat iman kita, lewat perbuatan kita, lewat kehidupan kita. Ya, itu bahan bangunannya suka berdoa, bahan bangunannya rajin beribadah, bahan bangunannya suka menolong orang, berbuat baik, suka memberi, terus melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, menghormati orang tua. Ingat, perintah Tuhan itu dilakukan. Ya, nah kata Tuhan, kalau dia ke surga, naik ke surga, dia mau memberikan penolong bagi kita, penghibur. Siapa namanya tadi? Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh dari Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus ada di dunia, dia tidak bisa berada di Indonesia. Dia hanya berada di mana? Di Israel. Kalau Tuhan Yesus hidup dan sebagai manusia, dia tidak bisa umurnya panjang. Berarti kita nggak ketemu dong sama Tuhan Yesus. Supaya kita bisa mengalami Tuhan, ya, supaya kita bisa mengalami Tuhan, maka Tuhan Yesus itu naik ke surga dan mengirimkan Roh Kudus untuk bersama-sama dengan kita. Lipat tangan. Matikan ya. Matikan. Ya. Dia yang akan mengajari kita, mengenalkan kita
siapa Yesus itu. Ya, di tangan kita ada Alkitab. Kita bisa mengenal Tuhan Yesus lewat Alkitab, lewat firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita dengar khotbah, kita jadinya bisa mengenal siapa Yesus. Terus kita juga bisa mengenal Tuhan Yesus lewat Roh Kudus. Dia mengajari kita. Dia bilang, Kiles, kalau dengar firman Tuhan itu bagus duduknya. Nah, itu Roh Kudus. Dia mengajari, dia berbicara kepada kita, tapi suaranya lembut. Lembut. Kita dengar di telinga kita. Roh Kudus itu tidak pernah teriak-teriak. Dia tidak pernah berbicara kasar atau memaki kita, tidak. Tapi Roh Kudus itu perkataannya lembut. Ya, dia tidak akan memarahi kita. Tapi kalau kita tidak mau mendengar, Roh Kudus itu nangis. Karena dia hatinya lembut. Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri, tetapi dia roh yang mau tinggal di dalam diri kita. Ya, di dalam diri kita. Jadi kalau ada roh jahat, berarti dia iblis, yaitu roh yang mau merasuk, ya kan? Merasuk sehingga orang yang didatangi roh jahat kesurupan seperti orang gila dan seperti kesetanan dan menjadi memiliki sifat seperti iblis, matanya merah, suaranya pun jelek seperti suara iblis. Roh jahat itu berteriak-teriak itu bedanya roh jahat dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu suaranya lembut. Bagus bersandar. Roh Kudus itu suaranya lembut. Dia tidak akan memaki kita. Dia tidak akan berteriak kalau kita tidak dengar, tetapi dia langsung keluar dari dalam hidup kita dan dia menangis. Kenapa kita tidak dengar suaraku? Begitu. Tetapi kalau roh jahat itu masuk ke dalam diri seseorang, dia akan paksa orang itu untuk melakukan yang dia suruh. Misalnya, Pani, pukul dia, nggak mau. Pukul dia, nggak mau. Pukul dia. Nah, itu dia. Itu roh jahat. Akhirnya dia kesurupan mukul orang. Sampai matanya merah dan akhirnya dia capek. Gitu. Kenapa? Karena dia dirasuk oleh roh jahat, iblis. Tetapi kalau Roh Kudus itu masuk dalam diri seseorang, kalau dia katakan, ya, dibilang, William, beri persembahan, enggak, nanti aku mau beli apa? CS. Nah, William kasih, enggak, kasih William, enggak, ya kan ditahan. Nah, akhirnya Roh Kudus itu pergi dari dia dan meninggalkan dia, dan dia merasa apa? Enggak enak, merasa kayak kesal. Kenapa ya aku kok gak enak ya perasaanku? Nah, seperti itu. Kenapa? Karena roh Tuhan itu sudah pergi. Karena tadi dia tidak mau nurut apa yang dikatakan. Ya kan? Tadi. Iya. Maksudnya itu contoh. Ya, untuk Kiel, kamu itu nyanyi. Malu. Kiel, nyanyi. Malu. Nyanyi Kiel. Nggak mau. Akhirnya pergi roh Tuhan itu, dan dia akhirnya seperti kayak orang yang murung, hatinya seperti mau marah aja. Kenapa? Karena roh Tuhan itu sudah pergi. Ada perbedaannya antara Roh Kudus di dalam diri kita dan kalau ada roh jahat tinggal di dalam diri kita. Apa tadi? Suara Roh Kudus itu lembut, dia tidak marah-marah, dia tidak keras, dan dia tidak menghakimi kita. Kalau apa? Kalau kita tidak dengar, tapi dia langsung pergi. Tapi kalau roh jahat apa tadi? Suaranya keras, dipaksa
Yesus sendiri yang adalah roh, dia mau tinggal di dalam diri kita. Jadi dia yang akan mengajari kita, yang akan memberitahu kita, ini tidak boleh Cia, ini tidak boleh. Ya, itu dia diajari kita sesuai firman Tuhan. Sekalipun kita belum pernah baca Alkitab, tapi kalau ada Roh Kudus, kita akan diajari. Dan ketika kita baca Alkitab itu, oh iya, ternyata dari Alkitab ini aku dengar kemarin suara itu, gitu ya. Jadi kita bersyukur ada Roh Kudus, yaitu Yesus sendiri yang datang lewat rohnya, supaya kita bersama-sama selama-lamanya. Kita tidak takut. Kalau ada Roh Kudus kita tidak takut. Kenapa? Karena setan itu takut kepada roh yang ada dalam diri kita, yaitu Yesus. Roh yang ada dalam diri kita. Ya. Jadi kalau kita ketakutan, kita lupa menyebut Yesus, berarti kita sedang berdosa dan lupa menyebut Yesus, sehingga kita mengalami celaka. Lupa berdoa berarti kita tidak dengar-dengaran kepada Roh Kudus. Padahal sudah dibilang berdoa, lupa kita. Baca Alkitab, tidak mau, lupa kita. Akhirnya udah malam, udah mau tidur, lupa baca Alkitab. Pas mau baca udah ngantuk, nggak dengar-dengaran. Ya, nggak dengar-dengaran. Jangan ucapkan perkataan kotor katanya, tapi kita karena marah kita ucapkan, tidak dengar-dengaran. Makanya Roh Kudus itu yang memimpin kita, mengajari kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi kita juga harus bersaksi bahwa Roh Kudus itu yang akan memimpin kita, menasehati kita, mengajari kita supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi dengar-dengaran ya. Kalau nanti ada suara di hati kita mendengar, berbuat baik, jangan melawan orang tua. Dengar-dengaran. Suaranya lembut sampai hampir tak terdengar. Tapi kalau suara setan kuatkan suara. Lihat kok jadi setan. Terkejut orang dengar. Suara Tuhan itu lembut, hampir tidak terdengar. Jadi telinga kita harus dengar. Ya, itu untuk kebaikan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.